Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan guru penggerak saya. Semoga saja dengan adanya kegiatan ini bisa mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak angkatan 12. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Oleh saya sendiri, Rahma Arifin, CGP Angkatan 11 Kota Parepare. Jangan lupa hadir namanya. Adapun pembahasan yang kita ingin pelajari hari ini adalah yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu tabe, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya positif ini adalah menghindarkan anak-anak kita dari lingkungan yang tidak baik. Contohnya saling mengejek, maka kita arahkan sebagai Bapak Ibu guru yang hebat mengarahkan kepada peserta didik untuk menerapkan budaya positif. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu seperti yang kita ketahui dan selalu kita ingat itu terdapat 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam artiannya di sini murid kita diajarkan untuk selalu berakhlakul karimah. Artinya taat kepada ibadah dan memiliki kepribadian yang baik. Kemudian berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tadi Bapak Ibu kita lihat di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi itu diartikan sebagai semangat, dorongan, atau hal-hal yang menginginkan murid itu melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti Bapak Ibu yang ketahui bahwa pada saat kita belajar pasti itu selalu ada yang marah-marah, teriak-teriak, atau bahkan ada yang mengancam, memberikan hukuman. Jadi sebenarnya itu Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ada banyak cara yang harus kita lakukan, seperti memberi pujian, atau kalau banyak uang kita bisa memberikan hadiah. Tapi sebenarnya memberikan pujian ataupun hadiah itu memerlukan semangat dari eksternalnya peserta didik atau murid kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang maksud tadi Bapak Ibu, pada saat kita proses pembelajaran ada yang bilang, kalau bisa Ki menjawab, nah aku kasih Ki gula-gula. Jadi pada saat minggu depan kita tidak terapkan itu, memberikan imbalan, pasti anak-anak kita pasti bilang begini, Bapak Ibu mana gula-gulanya, kemarin kan dapat gula-gula, masa hari ini tidak? Nah, itu namanya ketergantungan. Ya? Kumpul biar bisa jadi satu. Ya, tapi mungkin membutuhkan banyak uang ya Pak. Bagi saya yang belum terlalu banyak uangnya, jadi imbalan atau penghargaan dari orang lain ini bisa kita hindari ya, dengan cara-cara yang lebih bijaksana. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang dari ketiga motivasi perilaku manusia. Yang paling bagus sebenarnya adalah yang ketiga. Jadi sebenarnya adanya kesadaran bagi murid kita bahwa menerapkan nilai-nilai kebajikan itu selalu memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri. Nah, tugasnya Bapak Ibu adalah memberikan kesadaran kepada peserta didik. Bagaimana caranya memberikan kesadaran? Ya tentunya kita harus memberikan teladan dulu yang baik. Contohnya, apabila kita ingin menyuruh anak-anak kita untuk membuang sampah pada tempat sampah, tentunya kita harus memperhatikan, memperlihatkan sebagai diri kita adalah teladan. Kita pungutin sampah kata baik-baik, atau menggunakan bicara yang halus pada saat pembelajaran, dan menghindari untuk perkataan yang tidak baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia ada 3 dan paling sering pasti kita lakukan antara 1 dan 2. Jadi yang diusahakan adalah kita menerapkan poin yang ketiga ya. Sedikit demi sedikit insya Allah kita akan selalu bisa membudayakan positif. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Coba kita lihat Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Hal-hal yang harus ada pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Bertahan hidup seperti tempat tinggal,
kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita juga itu menginginkan ini Bapak Ibu, tidak hanya sekedar dimarahi, tapi kita berikan perhatian lebih khusus kepada mereka. Kenapa sih sebenarnya malas membaca, malas menulis. Nah, dengan adanya kalimat-kalimat seperti itu pasti memberikan motivasi kepada peserta didik kita untuk belajar lebih baik lagi. Nah, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan. Jadi kebebasan di sini Bapak Ibu diartikan sebagai ada itu banyak karakter peserta didik di dalam kelas. Ada yang mau menulis, ada yang mau membaca, ada yang selalu jalan, ada bahkan yang tidak bisa diam, artinya selalu bergerak. Jadi kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita bagi kelompok siswa yang sesuai dengan kemampuannya atau kompetensinya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih seperti apa media pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya adalah kesenangan ya. Jadi bukan saja gurunya yang ingin senang, tetapi muridnya juga ingin kesenangan. Jadi berikan itu pembelajaran yang menginginkan anak-anak kita untuk selalu happy, selalu bahagia dan seterusnya. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Jadi yang ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol restitusi. Yang paling sering dilakukan pada poin berapa Bapak Ibu? Poin 1, oke. Kedua, ada yang biasa terapkan posisi kedua? Biasa. Ya, sering ya. Yang ketiga, guru sebagai teman? Oh, bukan. Bukan, oke. Yang keempat, guru sebagai pemantau? Ya, oke. Jadi yang kelima, guru sebagai manajer? Ada yang tahu Bapak Ibu guru sebagai manajer itu seperti apa maksudnya? Fungsi dalam kelas. Ya, oke. Jadi kita bahas dulu ya yang dari pertama. Guru sebagai penghukum paling sering dilakukan pada saat pembelajaran tradisional, artinya dengan memberikan hukuman atau dengan ceramah lalu kita memberikan ancaman. Contohnya seperti ini. Maaf ya Kak Indah, Kak Indah telah dari sekolah, datang ke sekolah, tiba-tiba datanglah seorang teman yang menegur. Kenapa kita terlambat datang ke sekolah? Lalu kemudian guru tersebut langsung memberikan hukuman tanpa memberikan penjelasan kepada peserta didik tersebut. Jadi itu berpihak sebagai penghukum. Nah kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalimatnya seperti ini. Anak, saya itu sangat kecewa sekali dengan kelakuan kita hari ini. Jadi memberikan kesadaran kepada peserta didik kita, wah apa yang kita lakukan ini adalah salah. Jadi kita sudah memberikan kesadaran kepada peserta didik untuk merasa nyesal untuk melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah posisi ini adalah sebagai saya paling sering mengandalkan guru sebagai teman. Saya memberikan kepada peserta didik saya sebagai teman. Jadi apapun yang dia katakan, dia akan bilang kepada saya tanpa sungkan. Tapi sebenarnya itu adalah mampu memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi makanya guru sebagai teman itu belum bisa diterapkan ya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau ini artinya seperti apa? Bagaimana Bapak Ibu guru sebagai pemantau? Contohnya, kita tidak datang ke kelas mengajar, berarti kita memberikan tugas kepada guru lain untuk menggantikan kita. Jadi guru tersebut adalah guru sebagai pemantau. Dia melihat anak-anak kita yang mana di situ yang salah, di mana di sini. Lalu kemudian guru tersebut melapor kepada wali kelasnya. Nah sekarang guru sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu posisi kontrol restitusi dari kelima poin tersebut yang paling bagus adalah guru sebagai manajer. Nah sekarang kita bahas ya Bapak Ibu. Nah posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi maksudnya ini Pak, guru sebagai manajer ini adalah bersama-sama menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini. Si A selalu melakukan kesalahan kepada si B. Kemudian sebagai wali kelas kita tidak boleh memihak. Nah, kamu memang salah, kamu ini seperti ini. Jadi kita panggil kedua orang tersebut. Jadi seperti ini ya. Ini adalah saya sebagai guru manajer. Yang ini adalah siswa saya yang bermasalah. Jadi saya panggil. Kenapa tadi nak? Kira-kira apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Ya. Jadi guru sebagai manajer ini adalah pemimpin yang paling baik atau
selanjutnya, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Jadi restitusi ini Bapak Ibu dengan tidak sadar nanti itu kita mengarahkan kepada peserta didik kita untuk selalu berpikir positif. Dari tadinya yang berpikir negatif mengarah ke berpikir positif, darinya yang selalu berbuat keburukan maka diarahkan untuk menjadi punya perilaku yang baik. Jadi kita sebagai Bapak Ibu harus menerapkan guru sebagai manajer. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, apa ada di antara kalian yang telah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya? Sebelum pembelajaran biasa kita lakukan keyakinan kelas, agar keyakinan kelas ini dapat diterapkan di dalam pembelajaran kita. Yang pertama, guru berperan. Ya baik Bapak Ibu, keyakinan kelas yang dimaksud adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Contohnya seperti ini. Silakan anak-anakku untuk menuliskan apa saja keyakinan kelas yang ingin dicapai di dalam kelas kita. Ada yang menyebutkan, Ibu Guru, saya mau kalau semua teman saya saling menghormati. Nah, berarti dengan adanya saling menghormati, nah yang negatifnya itu adalah tidak ada lagi yang mengejek, tidak ada lagi yang berkelahi, karena kita mempedomani saling menghormati. Nah, yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal. Jadi secara umum Bapak Ibu tidak menjurus kepada kekhususan. Jadi kita buatnya pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Jadi contohnya tadi itu saling menghormati. Jadi ketika ada anak-anak kita yang selalu mengejek, berarti kita ingatkan, kemarin kita buat keyakinan kelas nak, ada itu salah satu contohnya adalah saling menghormati. Jadi makanya kita selalu memberikan ingatan kepada anak didik kita, ya selalu menerapkan budaya positif. Oke, selanjutnya, nah contohnya ini ya keyakinan kelas yang saya buat, saling menghormati, menjaga kebersihan, patuhi aturan, selalu jujur dan menjaga keamanan. Oke, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu, ini adalah gambar segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama murid kita. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi apa saja yang dilakukan pada menstabilkan identitas ini Bapak Ibu? Yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak kita marahi anak didik kita bahwa salah ini memang, tapi tidak, kita harus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa segala tindakan yang dia lakukan pasti ada alasannya. Mengejek ke temannya pasti ada alasannya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Jadi sebagai Bapak Ibu kita harus menstabilkan identitas. Yang pertama dari segitiga restitusi. Jadi kita tanya dulu yang nantinya itu dari pertanyaan kita akan menggeser identitas yang gagal mengarah kepada identitas yang sukses. Jadi kita pengajari anak-anak kita jangan seperti ini ya, tapi dia harus mengakui kesalahannya biar ada kesadaran. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu tidak langsung menjudge, kamu itu memang begini, kamu seperti ini, tidak ya Bapak Ibu. Tapi kita katakan bahwa kira-kira kenapa nak melakukan suatu kesalahan seperti itu? Ya sudah betul nak, mungkin karena kita ingin membela diri, contohnya diejek kan namanya temannya bapaknya. Nah itu sebagai pembelaan apabila dia marah. Jadi validasi tindakan yang salah ini kita harus telusuri kesalahan apa yang telah diperbuat oleh peserta didik kita. Jadi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah itu yang tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu, pasti dia memiliki alasan melakukan tindakan seperti itu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi harus ditahu itu kenapa kira-kira dia seperti ini. Kemudian lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada saat kita itu sebelum pembelajaran kita membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang apabila siswa kita telah melakukan
kelas yang kita buat. Kalau bilang nih siswa tak tidak ibu, berarti kita harus ada perbaikan. Kira-kira seharusnya bagaimana nak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, jadi secara dalam, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi seperti itu ya, tadi Bapak Ibu kita tanya dulu, kira-kira ini perilaku kita sesuai jika dengan keyakinan kelas yang kita lakukan. Kalau tidak, kira-kira bagaimana solusinya? Jadi anak yang berbuat salah, anak juga yang menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya ya. Nah, itulah tadi Bapak Ibu, ada 6 poin yang telah kita bahas hari ini. Jadi, mari kita menjadi guru yang terus memahami karakter murid dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Jadi bagaimana Bapak Ibu, kira-kira apakah kita bersedia untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk kesempatan saya memberikan pengarahan sedikit tentang budaya positif di lingkungan. Kami berharap bahwa tidak ada manusia yang sempurna, lagi-lagi ya, tidak ada manusia yang sempurna, tapi manusia itu selalu diarahkan untuk menuju perbaikan-perbaikan yang arah positif. Jadi hal-hal yang negatif kita arahkan kepada perbuatan positif. Tidak mungkin kita mengubah anak didik kita apabila kita sendiri yang masih selalu melakukan kesalahan. Contohnya memberikan teladan kepada murid kita. Jadi hal-hal kecil saja Bapak Ibu, ketika bertemu kita memberitahu kepada anak didik kita untuk selalu mengpatabe, berterima kasih, mengucapkan kata maaf ketika bersalah. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, contoh kecilnya. Karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Apa dibilang nak keyakinan kelas? Adalah hal-hal yang akan nantinya kita pedomani dan diberikan tanggung jawab. Seperti apa contohnya? Seperti saling menghormati. Ketika ada temannya berbicara, maka kita harus diam. Oke, yang kedua, kira-kira apa lagi yang kedua nak? Iya, harus menghargai sesama teman. Nah, gunanya ini pembuatan keyakinan kelas nak, biar tidak ada nih lagi yang berbuat keburukan, mengejek, mengejek, berkelahi. Apa lagi? Memasuk kasar. Iya, bicara kasar. Apa lagi nak? Mengejek nama orang tua. Iya, mengejek nama orang tua. Apa lagi? Dan yang lain-lain. Nanti nak kita akan buat di sini. Jadi masing-masing nanti membuat di sini. Contohnya saya mau saling menghormati. Contohnya lagi saya ingin saling menghargai pendapat teman. Oke? Oke, kita buat ya keyakinan kelas. Nah, nanti anak-anakku tulis di sini ya. Contohnya saling menghormati. Nah, baru dibikin lagi kayak begini nah. Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari mana dulu? Dari Widi ya. Widi, Cahaya, kemudian sampai Habib, baru kemudian sampai seterusnya. Oke? Oke, silakan nak. Tunggu dulu.